Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio TVRI Bengkulu dari Majelis Ta'lim An-Nabah, kita kembali tentunya di Mutar Kalbu TVRI Bengkulu untuk hari ini dengan tema kita masih keistimewaan silaturahim bersama dengan Bapak Al-Ustadz Ikhwan Nasution. Boleh silakan, mungkin ada pertanyaan yang pertama dari ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nabah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita menjalin silaturahmi antar keluarga atau antar tetangga, gini Pak Ustadz, kadang-kadang kita dalam bersaudara Pak Ustadz ya, kadang-kadang keluarga itu ada yang agak keras, ada yang lembut, kadang ada yang biasa-biasa saja. Nah yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz gini Pak Ustadz, kita itu kadang-kadang sama saudara itu, kadang-kadang ada yang keras. Nah kadang dia keras itu kan kadang-kadang tersinggung. Tapi kita berusaha menahan, gimana jangan sampai Nah, tapi kadang-kadang apakah kita harus menjauh dari saudara kita atau menjaga jarak dulu, jangan sampai nanti kalau ketemu masih sama-sama panas ribut. Nah, apakah kita tidak masalah kalau kita menjaga jarak dulu, menjaga jangan sampai itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, mungkin banyak kadang-kadangnya ini pertanyaannya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang ya. Boleh silakan. Jadi suatu ketika Nabi ini sedang ngisi pengajian lah kalau bahasa kita ya. Nabi sedang ngasih nasihat kepada sahabat. Maka kata Nabi, di tengah-tengah Nabi sedang ngisi kajian, kata Nabi, silakan keluar dari majelis ini. Bagi yang memiliki, yang bermarahan, bermusuhan kepada saudaranya. Kenapa? Karena Allah tidak merahmati perkumpulan ini. Bayangkan. Maka ada satu sahabat langsung berdiri, langsung keluar. Kemudian sahabat ini ternyata kemana? Dia pergi ke rumah bibinya. Kemudian dia minta maaf kepada bibinya. Bibi, maafkan aku karena Nabi mengajarkan untuk saling minta maaf. Tidak boleh memutuskan silaturahim. Maka balik lagi lah pemuda ini. Ditanya oleh Nabi setelah dia, dari mana kau tadi? Rasul, aku tadi melaksanakan perintah. Karena ternyata ada satu orang dalam satu majelis yang bermusuhan. Yang bermusuhan, ternyata Allah tidak menurunkan rahmat dalam majelis itu. Hanya satu orang bermusuhan. Maka itulah tadi hadis qudsinya, aku mau nyambung kepada orang yang menyambung silaturahim. Ku sambung rahmatku kepada yang menyambung silaturahim. Dan ku putuskan kepada orang yang memutuskan silaturahim. Maka dari sini jadi pelajaran kepada kita. Apa bahayanya ketika memutuskan silaturahim itu? Ternyata salah satu ancamannya di dunia, bukan nanti di akhirat. Kalau di akhirat nanti kan kata Nabi, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ternyata di dunia, ternyata terputus rahmat Allah ketika kita memutuskan silaturahim. Nah bagaimana tadi ketika mungkin ini pernak-pernik ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya dalam keluarga tadi ya. Ya ada tipe yang keras, ada yang lembut. Ya itulah manusia. Ketika ada orang keras, itu bukan masalah sesungguhnya. Itu justru jadi ladang amal untuk kita. Yang jadi masalah itu kalau kita yang keras kepada orang. Samalah ketika mungkin ada orang yang jahat. Itu yang jadi masalah sesungguhnya bukan orang itu yang jahat. Yang jadi masalah terbesar kalau kita yang jahat kepada orang. Itu baru masalah. Kalau orang jahat kepada kita, itu insya Allah ladang amal. Kalau orang yang menggunjing kita, itu ladang amal. Yang masalah itu kalau kita yang menggunjing orang. Nah begitu juga ternyata ada saudara kita yang tipikalnya mungkin keras bawaannya. Itulah ladang amal kita, ujian bagi kita bagaimana menghadapi orang ini. Tapi kadang kita juga sakit hati. Maka ketika sakit hati menghindar boleh. Tapi memutuskan tidak boleh. Bagaimana cara menghindar? Bukan berarti kita memusuhi. Tetapi bagaimana kita boleh jadi menjaga jarak sebentar. Karena memang untuk Nabi itu pernah ketika ada sahabat namanya Wahsy. Wahsy ini dulu kafir. Wahsy inilah yang membunuh paman Nabi namanya Hamzah di perang Uhud. Jadi Wahsy itu saking bencinya kepada Nabi Muhammad, dia cari paman tercintanya namanya Hamzah. Kemudian jantungnya dimakan. Di depan Nabi. Wahai Muhammad, nih ku makan jantung paman tercinta. Sakit hati Nabi. Bayangkan. Tapi setelah itu dapat hidayah si Wahsy masuk Islam.
Ketika Wahsy masuk Islam, tentu Wahsy menjadi sahabat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, jangan dulu tampakkan Wahsy. Aku belum mau melihat wajah Wahsy untuk sementara. Karena kenapa? Karena ketika melihat wajah si Wahsy, Nabi masih teringat bagaimana Wahsy memakan jantung pamannya. Artinya, menjaga jarak itu boleh. Oh, aku masih teringat kata-kata kasarnya kepada aku. Maka menjaga jarak boleh. Tetapi memutuskan silaturahim tidak boleh. Maka memutuskan silaturahim itu maksimal, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi karena ada hadis, man hajara akhahu fauqa salasa layal, siapa yang memusuhi saudaranya lebih dari 3 malam, lantuk bala amalahum hatta yaslaha. Maka amal mereka yang bermusuhan yang tidak seteguran ini tidak diterima sampai mereka berdua berdamai. Bayangkan. Maka musuhan itu boleh, tapi jangan lewat 3 malam. Maka tadi jaga jarak tadi boleh, tapi jangan lewat 3 malam. Kenapa? Karena di amal kita itu ditahan oleh malaikat, tidak dilaporkan malaikat kepada Allah, tidak dinaikkan amal kita ke langit selama kita belum berdamai. Maka datang perintah kepada malaikat, angziruhum hatta yaslaha. Tahan malaikat, jangan naikkan amalnya sampai mereka berdua yang bermusuhan ini tadi sampai berdamai. 3 kali, angziruhum hatta yaslaha. Tahan, jangan naikkan amalnya sampai mereka berdamai. Itulah kenapa orang yang bermusuhan tadi, yang memutuskan silaturahim tadi, dia terhalang masuk surga. Bukan berarti karena dia tidak beramal. Amalnya tidak dinaikkan malaikat selama mereka belum berdamai. Dan amalnya akan dinaikkan ketika mereka sudah berdamai. Maka amal kita itu kan dinaikkan, ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Amal kita itu dilaporkan malaikat pekanan kapan? Itulah hari Senin dan hari Kamis. Maka itulah kenapa Nabi senang puasa hari Senin Kamis. Kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa amala wa ana shaim. Aku senang, kata Nabi, wa uhibbu, aku senang. Ayyurfa amali, ketika amalku dinaikkan oleh malaikat kepada Allah, aku dalam kondisi puasa. Maka Nabi senang puasa Senin Kamis, amal dinaikkan Senin dan Kamis. Jarak antara Senin ke Kamis itu 3 hari. Maka itulah kenapa tidak boleh kita itu memboikot, bermusuhan tadi, menjaga jarak tadi. Itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena amalan Senin sampai Kamis tadi, Senin dan Kamis, amalan ini akan dinaikkan. Jaraknya 3 hari. Maka kalau sudah 3 hari, segera tegur. Segera sambung silaturahim. Segera mungkin tegur. Walaupun hanya sekedar salam, say hello. Karena memang silul arham walau bisalam. Ada perintah Nabi. Sambunglah silaturahim walaupun hanya sekedar salam. Jadi walaupun sekedar salam. Jadi ketika ketemu atau lewat media sosial atau hari WA mungkin kita Assalamualaikum, itu sudah disebut orang yang menyambung silaturahim. Jadi tadi pertanyaan Ibu, bolehkah kita jaga jarak karena sakit hati? Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan lewat 3 malam. Nanti kalau 3 malam, ini setan kesenangan. Nanti akan dibuat apa? Permusuhan sesungguhnya. Nah, ini. Oke, baik. Udah lewat 3 malam belum, Bu? Baik, kalau gitu. Nah, kembali mungkin ada pertanyaan kembali dari Ibu-Ibu Majelis Ta'lim An-Nabah. Silahkan untuk pertanyaannya dalam tema kita keistimewaan silaturahim. Silahkan Ibu-Ibu, yang di belakang mungkin, yang di depan juga. Iya. Boleh, silakan. Di luar tema juga tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang basing boleh. Iya, kadang-kadang basing juga nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suprati dari Majelis Ta'lim An-Nabah mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Dalam Ya. kehidupan sehari-hari kita kan sering Mic-nya dideketin dikit. sering bermasyarakat itu ya kadang-kadang mudah tersinggung, kadang-kadang ada omongan ini kita bawa ini terus dibawa baper. Kalau kita kumpul salah, nggak kumpul salah. Kadang-kadang pas kumpul ya mulut ini nggak terjaga Pak Ustadz. Kadang-kadang sering ngomong yang ngalor ngidul kata orang Jawa itu Pak Ustadz. Iya. Sampai rumah baru mikir. Mohon saran dan nasihatnya Pak Ustadz agar
mulutnya mulut. Iya, baik. Itu aja, Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum Luar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan terputusnya silaturahmi kalau kita salah ngomong ya Pak Ustadz Betul. ya. Nah, boleh silakan Pak Ustadz mungkin dengan Apalagi jawabannya. sekarang ya musim capres ini ya. Iya. Salah dukung, nggak sepakat. Itu banyak keluar dari grup ya, Iya. WA grup. Maka lebih baik merajuk anak-anak daripada merajuk tua kata orang. Baik Ibu, bagaimana dalam kehidupan masyarakat tadi ya, ketika mungkin salah ngomong, maka kita kembalikan ke hadis. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik. Kalau tak mampu berkata yang baik, maka pilihannya apa kata Nabi? Diamlah. Diamlah. Maka ternyata ukuran orang, kita bisa mengukur orang itu benar-benar beriman ataukah tidak, itu kita bisa lihat dari anggota tubuhnya, apa? Mulutnya. Maka orang beriman itu, dia hanya mau berkata yang baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, dia akan milih diam. Maka orang bijak mengatakan diam itu emas, diam itu bernilai. Maka lebih baik diam daripada berkata menyakitkan. Maka kita pikir sebelum kita berkata ini, ketika kita berkata menyakitkan, maka lebih baik kita pilih saja diam. Dan diam itu menjadi pahala ketika kita mengamalkan diam karena perintah Nabi. Karena diam itu adalah perintah Nabi. Maka kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah, maka ciri orang beriman, lihat mulutnya. Dia akan berkata yang baik. Artinya orang beriman itu, dia akan senang memuji, dia tidak akan suka mencaci. Dia tidak akan senang korek-korek keburukan orang. Dia akan terus menyanjung orang, menyebut kebaikan orang. Tetapi orang yang tadi hilang imannya, maka dia akan senang mengkorek-korek keburukan orang. Maka kita itu memang diajarkan sebut kebaikan, jangan sebut keburukan. Ketika menyebut keburukan, pasti ada dua dosa di situ. Kalau tidak dosa fitnah, dosa ghibah. Ketika kita sebut keburukan si A, dan keburukan itu ternyata betul-betul ada, itu namanya ghibah. Gunjing, ngupat. Menggunjing itu diibaratkan Allah sama dengan makan bangkai saudara. Saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Sukakah kamu makan bangkai saudaramu sendiri? Maka pasti kamu tidak suka. Itulah Allah gambarkan dosa dari ghibah. Tetapi yang kedua, ketika kita menyebutkan keburukan dan itu tidak terjadi, itu namanya fitnah. Fitnah juga itu lebih kejam ternyata, kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kenapa kata ulama? Karena membunuh sakitnya sekali. Tapi ketika fitnah keluar dari mulut kita, fitnah didengar dia sakit hatinya. Yang mendengar dia sambung lagi fitnah tadi kepada orang lain. Terdengar dia sakit lagi yang kedua. Terus sambung fitnah. Berapa kali dia merasakan sakit ketika difitnah. Maka pantas ketika disebut fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah, daripada membunuh, bukan tidak memfitnah. Maka ini jadi pelajaran. Maka tadi ketika kita ngomongnya tidak bisa dijaga, itulah orang beriman. Maka orang beriman itu jaga anggota tubuh, karena tubuh kita ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan ada hari, di hari pembalasan itu, hari setelah kiamat, kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Tangan kita berbicara, kaki kita pun bersaksi, semuanya berbicara. Maka itulah tugas orang beriman, apa? Menjaga jangan sampai kita itu membuat sakit hati orang. Baik perkataan, baik perbuatan kita, maka jaga. Dan itulah tugas kita, orang beriman. Maka mengkondisikan tubuh ini jangan sampai berbuat dosa setiap hari. Karena memang, kenapa lidah itu dibuat tidak bertulang? Tetapi lidah dipagari oleh gigi. Berapa jumlah gigi itu Ibu ya? 32 ya? Pokoknya itulah. Artinya, lidah satu tapi dipagari oleh banyak. Ini menjadi pelajaran. Lidah yang tak bertulang itu bahaya, maka dipagari oleh banyak. Maka kita kenapa dibuat mulut hanya satu, telinga dua, mata dua? Kita diajarkan berarti untuk banyak melihat, untuk lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Maka ungkapan orang-orang dulu itu mulutmu harimau. Tapi sekarang berkembang menjadi jempolmu harimaumu. Maka hati-hati. Maka orang beriman pantang mencaci.
orang beriman, dia akan suka memuji. Ketika tak mampu dia memuji, dia pilih diam. Maka tidak boleh kita sebut, oh si A sombong ya. Kenapa? Karena dia diam terus. Bisa jadi dia diam karena mengamalkan perintah Nabi, lebih baik diam ketika tidak bisa berkata yang baik. Jadi itu aja Ibu. Ketika kita tidak bisa berkata baik, dah diam aja. Dah diam aja, nggak usah kita ngomong daripada menyakitkan orang. Karena ketika sudah keluar dari lisan kita, itu akan jadi milik orang. Maka sakit hati itu jauh lebih sakit daripada sakit fisik kata orang. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.